Inter Milan tim dengan banyak pencetak gol, bukan hanya andalkan individu. Inter menunjukkan bahwa kekuatan mereka di tahun 2024 terletak pada kerja sama tim, bukan sekadar mengandalkan individu. Meski awal musim penuh skeptisisme, perjalanan mereka membuktikan strategi yang cerdas baik di dalam maupun di luar lapangan. Di awal musim 2024 hingga 2025, Inter menghadapi kritik atas performa mereka, terutama setelah hasil mengecewakan melawan tim seperti Venezia dan Torino. Isu pertahanan sempat mendominasi pemberitaan. Namun, masalah tersebut ternyata hanya fase adaptasi sebelum Inter menunjukkan kekuatan sebenarnya sebagai tim solid. Saat ini, Inter berada di posisi ketiga Serie A dengan 1 pertandingan sisa, menunjukkan performa konsisten berkat kombinasi taktik disiplin dan serangan tajam. Marcus Thuram, pencetak gol terbanyak di Liga, telah menjadi aset berharga dengan kontribusi konsistennya. Selain itu, 14 pemain berbeda telah mencetak gol musim ini, termasuk 6 pemain berbeda dalam satu laga melawan Lazio. Inter tak hanya bergantung pada individu, tetapi juga memanfaatkan kekuatan kolektif. Federico Di Marco, sebagai wingback modern, menunjukkan kontribusi signifikan di fase bertahan dan menyerang, mencerminkan filosofi sepak bola modern yang diadopsi tim. Inter berhasil membungkam kritik dengan menempatkan diri sebagai salah satu favorit Liga Champions. Selain peluang meraih gelar, kesuksesan di Eropa berpotensi membawa keuntungan finansial besar yang dapat memperkuat posisi klub. Simone Inzaghi bertekad rebut trofi Supercoppa Italiana keempat. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berharap kembali meraih trofi Supercoppa Italiana keempat secara beruntun. Ini akan jadi laga pertama Inter di tahun 2025. Setelah kemenangan 3-0 atas Cagliari di Unipol Dormus Arena, pelatih Simone Inzaghi langsung berbenah untuk memulai persiapan laga Supercoppa Italiana. Mereka akan menghadapi Atalanta di babak semifinal pada tanggal 2 Januari di Arab Saudi. Pemenang pertandingan tersebut kemudian akan menghadapi Juventus atau AC Milan untuk memperebutkan trofi di babak final. Dalam sesi wawancara setelah pertandingan melawan tim Rossoblu, Inzaghi bertekad membawa tim Nerazzurri meraih trofi Supercoppa Italiana untuk yang keempat secara beruntun, di Riyadh, Arab Saudi. Tahun 2024 yang menggembirakan ini berakhir dengan Scudetto ke-20 yang akan selamanya menyatukan kami dengan para penggemar dan direktur. Tetapi sekarang kami berangkat ke Arab Saudi untuk Supercoppa dengan harapan dapat memenangkannya untuk tahun keempat berturut-turut, ujar Inzaghi. Melihat pertumbuhan Inter sekarang, Inzaghi kemudian ditanya tentang apakah ada tekanan pada Inzaghi untuk memenangkan gelar Serie A dan Liga Champions secara bersamaan, mengingat saat ini Inter sedang berada di jalur yang tepat. Kami tahu bahwa kami adalah Inter, kami punya tujuan dan sudah seharusnya kami menyatakannya. Butuh banyak pengorbanan, Januari dan Februari kami akan bermain terus-menerus, tetapi saya beruntung memiliki pemain yang siap memberikan segalanya, baik selama 95 menit atau 5 menit, dan itu penting. Roma bidik Raspadori, Napoli siap barter dengan Lorenzo Pellegrini. Gelandang AS Roma, Lorenzo Pellegrini berada di urutan teratas dalam daftar keinginan transfer Antonio Conte. Napoli siap korbankan Giacomo Raspadori. Sejumlah tim, termasuk Juventus, Atalanta dan Olympique Marseille, telah memantau striker Napoli, Giacomo Raspadori, yang dilaporkan sedang berusaha mendapatkan lebih banyak menit bermain di luar Estadio Diego Armando Maradona. Menurut calciomercato.com, Roma juga telah mengarahkan pandangannya pada pemain asal Italia tersebut, dan Il Partenopei dapat memanfaatkan minat mereka untuk mendapatkan Lorenzo Pellegrini. Dalam pandangan Antonio Conte, Kapten Giallorossi tersebut dianggap sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah timnya. Kepergian Michael Folorunsho, yang saat ini masuk radar Fiorentina, dapat memberi ruang bagi pemain berusia 28 tahun itu. Namun yang jadi masalah, gajinya yang mencapai 6 juta plus bonus, dapat dianggap terlalu tinggi oleh Napoli. Kondisi ini memaksa gelandang kreatif tersebut untuk mau menerima penurunan gaji, atau menegosiasikan ulang dengan tambahan bonus tertentu, jika dia bersedia meninggalkan Stadio Olimpico. Pellegrini sendiri baru saja menikmati masa kebangkitan setelah awal musim yang sulit. Dia sempat jadi sasaran hinaan para penggemar karena dianggap sebagai tokoh utama yang menyebabkan Daniel De Rossi dipecat. Sejak saat itu performanya terus mengalami penurunan, yang membuatnya dicadangkan sementara oleh Claudio Ranieri untuk menstabilkan kondisinya. Dia juga sempat menghilang dari daftar skuad timnas Italia di 2 laga terakhir Gli Azzurri. Diam-diam Juventus incar Davide Calabria dari AC Milan. Davide Calabria, kapten AC Milan sekaligus produk akademi klub, tampaknya berada di ambang perpisahan dengan Rossoneri. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kontraknya kemungkinan besar tidak akan diperpanjang, sehingga ia bisa meninggalkan klub pada akhir musim ini.
Situasi ini telah menarik perhatian klub-klub papan atas Serie A lainnya, khususnya Juventus, yang dilaporkan mulai memantau situasi bek kanan berusia 27 tahun tersebut. Meskipun Calabria pernah menjadi salah satu pemain penting dalam skuad AC Milan, popularitasnya telah menurun dalam beberapa musim terakhir. Performanya yang inkonsisten, ditambah dengan meningkatnya tuntutan untuk memperkuat posisi bek kanan, telah membuat banyak pihak menyerukan perekrutan pemain baru. Bahkan dengan Emerson Royal yang juga kesulitan menunjukkan performa konsisten, Calabria masih menjadi pilihan bek kanan kedua. Sebagai kapten, Calabria tentu memiliki nilai kepemimpinan di lapangan dan di ruang ganti. Namun, dengan Milan yang terus berambisi untuk bersaing di level tertinggi, manajemen tampaknya mempertimbangkan opsi untuk merombak skuad, termasuk melepas pemain yang dianggap tidak lagi memenuhi ekspektasi. Menurut Matteo Moretto, Juventus sedang memantau situasi Calabria dengan cermat. Klub asal Turin itu disebut-sebut dapat melakukan langkah untuk merekrutnya pada bulan Juni 2025, setelah kontraknya habis. Namun, evaluasi awal telah dimulai sekarang, menunjukkan bahwa minat mereka cukup serius. Meski demikian, peluang untuk transfer pada bulan Januari tampaknya kecil. AC Milan hanya memiliki 2 bek kanan murni dalam skuad mereka saat ini, sehingga melepas Calabria lebih awal akan menimbulkan risiko besar, terutama jika mereka gagal menemukan pengganti yang memadai dalam waktu singkat. Alessandro Bastoni komentari persaingan ketat untuk meraih Scudetto. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni menegaskan jika persaingan untuk Scudetto sangat ketat. Dia menilai Napoli dan Atalanta tampil sangat baik di musim ini. Alessandro Bastoni berhasil mencetak gol pertama Inter Milan saat menghadapi Cagliari. Anak asuh Simone Inzaghi kemudian menambah 2 gol lagi lewat Lautaro Martinez, dan penalti Hakan Calhanoglu, membuat laga berakhir dengan skor 3-0. Hasil ini menempatkan Inter tetap di posisi ketiga klasemen sementara dengan 40 poin. Atalanta masih berada di puncak klasemen dengan 41 poin, sama seperti Napoli di posisi kedua. Namun dia punya selisih gol yang lebih baik. Ada banyak pesaing untuk meraih Scudetto musim ini. Atalanta dan Napoli bermain dengan sangat baik. Jadi, untuk mempertahankan gelar juara, kami harus terus berusaha memenangkan setiap laga, ujar Bastoni. Bastoni dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Italia. Sang pemain saat ini sedang dikaitkan dengan pendekatan dari klub-klub Premier League, seperti Liverpool, Manchester City, dan Chelsea. Meskipun demikian, ia memastikan jika dirinya tidak merasa diabaikan dengan cara apapun, dan dia memastikan akan tetap bersama Inter. Saya orang pertama yang lebih suka bersikap rendah hati. Saya merasa dihargai di tempat saya berada dan tidak meminta apapun lagi. Selebihnya tidak menarik bagi saya hanya ingin dihargai oleh orang-orang yang bekerja dengan saya. Inter tidak akan aktif di bursa transfer Januari. Inter dipastikan tidak akan melakukan pergerakan di bursa transfer Januari ini. Pelatih Simone menegaskan bahwa ia tidak menginginkan adanya perubahan dalam skuad, termasuk terkait potensi kepergian Marko Arnautovic. Dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Inzaghi secara tegas menyatakan bahwa Arnautovic tidak akan dilepas, meskipun ada spekulasi tentang masa depan striker asal Austria tersebut. Jikapun Arnautovic pergi, Inter tidak berencana mendatangkan pengganti. Inzaghi merasa percaya diri dengan performa Wakin Korea, yang dinilai mampu mengisi peran di lini serang dengan baik. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan tinggi Inzaghi terhadap komposisi skuad yang ada saat ini. Inter Milan tampaknya lebih fokus menjaga stabilitas tim untuk menghadapi paruh kedua musim kompetisi.